Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita bakal belajar bagaimana cara untuk push kode yang udah kita buat ke GitHub. Oke, di sini gue bakal pakai kode yang udah kita buat sebelumnya. Sekarang kita bisa masuk ke GitHub masing-masing. Di GitHub ini kita akan sering berkenalan dengan yang namanya push. Push itu berarti kita mengupload kode kita gitu. Kalau pull itu kita menarik kode dari GitHub ke laptop kita atau ke lokal kita gitu. Kemudian nanti ada add dan juga commit. Oke, sekarang kita bisa buat repository baru dulu. Atau kalau yang kemarin udah bikin boleh dipakai gitu. Pertama, gue bakal contohin dari yang pakai mobile kali. Coba. Yang pakai mobile kita bisa untuk upload ke repository GitHub, kita bisa lakuin dua cara, yaitu upload file dan juga pakai CLI. Oke, di sini kita bikin dulu repositorinya. Mana nih? Ke repositories. Terus bikin repository baru, new repository. Oke, di sini kita langsung kasih aja repository name-nya. Contohnya misalnya gue bikin di sini web 1 deh. Web 1. Boleh yang lain. Namanya bebas saja, terserah kalian. Mau mau pemrograman web 1, pweb 1, terserah lah. Terus di sini ada description, itu description terkait reponya. Ini boleh di skip aja. Terus di sini ada public sama private. Kita pilih yang private gitu. Tapi kalau ada yang udah bikin dan mau dipakai ternyata visibility-nya public, nanti gue bakal kasih tahu juga cara ngubah visibility-nya ke private. Oke, terus ini di private. Untuk readme-nya nanti aja. Kita bisa skip dulu. Langsung create repository. Oke, di sini kita udah udah berhasil nih bikin repository baru. Nah, kalau misalnya yang belum dibikin private itu bisa ke settings. Di sini ada settings, bukan di settings sini, tapi di settings yang bagian sini. Di settings repo-nya. Kemudian di general, di paling bawah itu ada visibility. Nah, di sini. Change repository visibility. Sekarang ini udah private, tapi kalau di sini public, pencet aja change visibility-nya, terus change to private gitu ya. Oke, kalau udah, di sini nanti bakal ada gemboknya nih di atas. Kita balik lagi ke code. Nah, untuk pertama kita bakal pakai cara upload file. Jadi di sini kita lihat ada uploading an existing file. Oke, kita bisa klik aja. Atau kalau mau bikin file baru juga boleh sih. Caranya kayak gini. Misal kita bikin creating a new file, terus di sini dikasih nama misalnya adalah kayak tadi misalnya apa ya yang enaknya? Misalnya index.html deh.
index.html misalnya kayak gitu. Atau kalau mau dimasukin ke dalam sebuah folder, bisa pakai gini. Pertemuan 1 misal /index.html gitu. Nah, ini bisa juga kayak gini. Terus tinggal di sini di copy paste kodenya nih. Yang dari kode yang udah kita buat itu di copy paste ke sini. Oke. Terus tinggal commit changes kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya upload file yang udah ada, nah, kalau kita upload file yang udah ada, uploading an existing file, itu kita tinggal pilih aja filenya nih. Tinggal choose file, terus misalnya table di sini, kita pilih filenya. Nah, kekurangannya kalau upload file itu dia nggak bisa dimasukin ke folder tertentu gitu ya. Kita nggak bisa milih foldernya, jadi langsung filenya aja. Nggak apa-apa juga sih. Oke, terus di sini udah ke-upload table HTML. Habis itu di sini ada commit changes. Ini pesannya. Kita diminta buat ngasih pesan atau ngasih tanda dari perubahan yang kita lakuin. Kayak gitu. Commit itu fungsinya kayak gitu. Jadi, misalnya di sini kita upload file table.html contohnya, atau misalnya upload file pertemuan 2 membuat table contohnya kayak gitu kan. Kita commit change kalau udah. Ini description-nya boleh diisi, boleh enggak. Oke. Kayak gini. Terus nanti kita bakal bikin readme-nya di akhir aja buat contohinnya. Oke, untuk yang upload file itu kayak gini kurang lebih udah berhasil di-upload ya kan, ini udah masuk. Terus nanti kita bakal bikin readme yang isinya itu nama kalian, nama, nim, sama apa ya? Nama nim aja deh nanti. Oke, ini bisa di-skip ke menit akhir yang pas bikin readme-nya. Sekarang gua mau contohin buat yang apa namanya? Buat yang pakai CLI atau command line. Oke, kita pause dulu. Oke, kita udah balik lagi ke sini. Jadi untuk yang pakai CLI itu di sini sebenarnya udah ada caranya nih. Kita tinggal copy paste semua aja sebenarnya sih. Cuman yang bakal kita gunain adalah di sini pertama git init, terus readme-nya nanti aja nggak usah, langsung ke git add, terus git commit, terus kita ubah nama branch-nya jadi main. Habis itu kita git remote kayak gini untuk ngehubungin antara GitHub repository kita sama kode yang kita punya di laptop. Sama terakhir itu kita git push ya. Oke. Kita balik lagi ke VS Code-nya. Di sini kita bisa buka terminal dari VS Code-nya, bisa di view, terus ada terminal, atau pakai shortcut CTRL plus backtick. Ini backtick itu yang ada di sebelah kiri nomor 1 biasanya. Oke, bisa diklik aja atau dibuka aja pakai shortcut. Lalu kita bisa buka Git Bash. Jadi kalau udah install Git kemarin, bukan GitHub tapi Git di laptop, itu di sini nanti ada pilihan Git Bash. Kita bisa buka aja Git Bash. Nah, ini kayak gini tampilannya kurang lebih. Di sini itu adalah folder yang lagi kita buka sekarang gitu, atau folder aktifnya. Jadi pastiin ini adalah folder dari project yang mau kita hubungin ke GitHub-nya.
GitHub repository-nya gitu ya. Oke, sekarang kita lakuin hal-hal tadi gitu. Jadi pertama kita harus lakuin git init. Git init itu buat ngasih tahu kalau misalnya folder ini mau kita kontrol gitu atau mau kita sambungin dengan GitHub repository. Oke, di sini udah bisa dilihat ini kalau berhasil itu dia ada tandanya nih, itu berubah jadi U gitu. Nah, U ini berarti statusnya untracked. Untracked yang berarti itu belum di track ya kan. Jadi masih kayak ada tapi belum didaftarin gitu. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bisa lihat lagi aja ke sini. Kita bisa lakuin add dan commit dulu atau kita bisa ubah nama branch. Jadi di dalam GitHub repository itu ada yang namanya branch gitu. Jadi dalam satu repository kita bisa punya banyak branch yang nantinya isinya bisa kita bedain juga. Kayak gitu. Branch itu kurang lebih kayak folder lah, folder sendiri gitu. Jadi kayak subfolder kurang lebih. Tapi kalau bingung ingat aja kalau misalnya GitHub repository itu punya yang namanya branch. Oke, kalau kita lihat di Git Bash ini di sini adalah branch namanya. Ini adalah branch yang aktif yang sedang kita pakai gitu. Nah, ini kan kita diminta buat nge-rename nih. Jadi branch namanya main. Kita ubah dulu aja deh. Jadi kita bisa ketikin git branch min m ini buat nge-rename, m-nya pastiin kapital. Terus ganti aja jadi main. Enter. Nah, ini kita udah berhasil nih ngerubah atau nge-rename dari master jadi main. Kayak gitu. Habis itu kita bakal git add gitu. Kalau di sini kan git add readme gitu. Berarti dia ingin menambahkan file readme.md atau markdown. Oke, di sini kita git add aja dulu. Git add. Tapi kita bukan nambahin readme.md. Kita nambahin file yang mau kita masukin gitu. Contohnya di sini. Pertama deh gue ada banyak perubahan nih. Kan ada banyak ya kan. Kalau satu-satu pasti panjang banget nanti kodenya. Komennya. Kita bisa langsung pakai titik aja gitu. Dengan titik, git add spasi titik ini berarti kita bakal nge-add semua file yang statusnya untracked kayak gitu. Atau kita bisa spesifik. Contohnya gue mau nambahin di sini yang index.html di folder pertemuan 1 dulu. Contohnya di sini pertemuan 1 karena mau ambil indeks HTML /html index.html. Nah, ini di spasi kita bisa nambahin lebih dari satu sekaligus. Jadi kita bisa tambahin spasi aja. Spasi, contohnya gue mau masukin yang apelnya juga. Asset image apple. Oke, kayak gini. Nah, gue misalnya mau nambahin ini dulu nih. Git add pertemuan 1 index.html asset /image /apple.png gitu. Nah, ini disesuaikan sama path dari file kalian ya yang ada di sini. Pokoknya diikutin aja di sini. Harus sama. Tinggal enter kalau misalnya udah selesai nambahinnya. Kita bisa git add lagi gitu buat tambahin lagi. Atau kalau udah contohnya di sini gue mau commit. Oh ya, sorry. Kalau udah ke add dia bakal berubah nih statusnya. Jadi A atau added gitu. Dia udah berhasil ditambahin gitu. Nah, sekarang kita bakal commit. Git commit. Nah, git commit terus kita butuh sebuah pesan gitu. Kalau nonton di awal pas upload file, kita kan
diminta untuk masukin pesan di commit changes-nya. Nah, ini juga sama. Di sini cara masukin pesannya itu pakai min m. M-nya M kecil, terus pakai petik 2. Nah, di dalam petik 2 ini kita masukin pesannya gitu. Jadi contohnya kayak tadi, misalnya kita masukin aja latihan, praktikum 1. Praktikum 1 gitu misalnya. Git commit. Nah, kalau kita git commit itu yang ditambahin itu cuman yang di commit itu cuman 2 file yang udah kita add gitu. Ya kan? Di sini bisa dilihat yang file yang statusnya edit itu udah nggak ada lagi nih statusnya. Berarti kita udah berhasil commit perubahannya gitu. Ya kan? Di sini udah bisa dilihat ini aset image apple pertemuan 1 index.html. Nah, ini udah tercommit gitu kan. Sekarang kita tinggal push gitu. Nah, pushnya itu caranya kayak gini. Git push min u origin main. Git push min u origin. Nah, mainnya itu sesuai sama branch yang lagi aktif di sini. Kalau di sini main berarti main, kalau master kayak gitu. Tinggal kita enter aja sih. Oh, sorry. Ada yang ketinggalan. Sebelum kita push, itu kita harus nge-add remote-nya nih. Jadi ini bisa kita copy aja yang ini, git add remote, atau kita copy yang HTTPS-nya deh. Jadi di sini ada HTTPS, itu bisa kita copy. Oke. Terus kita ketikin git remote add origin, terus paste yang tadi kita copy. Nah, kayak gini. Terus tinggal di enter aja. Nah, kalau udah, dia nggak bakal ada pesan apa-apa. Jadi kita bisa langsung commit sekarang. Push. Kita bisa langsung push. Enter aja. Nah, dia ini udah nge-push nih atau ngupload. Jadi kalau kita ke sini, terus kita refresh. Nah, ini dia masuk nih. Ada folder assets, terus images, dalamnya itu ada file apple.png. Nah, di dalam pertemuan 1 itu ada index.html kayak gitu. Nah, terus kita mau misalnya nambahin lagi gitu kan. Kita mau masukin yang pertemuan 2-nya. Misalnya nanti kita ada perubahan gitu. Jadi misal kalau ada perubahan di pertemuan 1, misalnya di sini kita ubah sedikit deh. Kita tambahin yang ini kita hapus. Kita ganti jadi P lagi, tambahin aja lorem. Ini contoh aja sih, nggak perlu diikutin yang ini. Nah, ini dia bakal ada statusnya nih. Statusnya ada perubahan atau modified. Nah, sekarang kita buka terminal ya. Kita mau nambahin perubahan ini sama nambahin yang pertemuan 2. Git add. Jadi kita tinggal git add aja langsung. Terus mau nge-add semuanya nih. Semuanya yang ada status untracked sama modified. Kita berarti tinggal titik aja. Titik, kalau mau spesifik juga boleh. Nanti kalau misalnya modified-nya ke add, dia warnanya berubah. Ini biasanya tergantung temanya juga sih. Terus kita kayak tadi tinggal commit. Commit min m. Pesannya misalnya pertemuan 2. Praktikum 2. Nah, kayak gini. Oke. Sorry. Tinggal enter aja. Nah, dia ketambah gitu kan.
Terus tinggal kita push kayak tadi. Git push min u origin main. Nah, dia udah berhasil nih. Sekarang kalau kita lihat di sini, kita refresh lagi. Nah, ini ada nih tandanya. Di sini ada pertemuan praktikum 2, di sini juga ada praktikum 2. Nah, pertemuan 2-nya juga udah berhasil di-push atau di-upload. Nah, untuk historinya itu ada di sini, di commits. Kita bisa lihat di commits. Nah, ini ada pertama ada nambahin commit praktikum 1, terus ada commit praktikum 2 kayak gitu. Oke, sekarang nambahin readme. Di readme itu kita bisa nambahinnya kayak gini aja sih. Tinggal di halamannya, tinggal di add readme. Terus kita ketik aja. Jadi kalau readme itu .md dia atau markdown. Jadi kita bisa bikin headingnya kayak gini, pakai tanda pagar. Kalau pagar 1 berarti H1, pagarnya 2 berarti H2, dia bakal lebih kecil, kayak gitu deh pokoknya. Jadi jumlah pagar itu sama dengan heading keberapa gitu, atau subheading keberapa. Oke, kita bisa di sini tulis saja pemrograman web 1, terus kasih nama sama apa namanya, name ya. Lupa. Kasih nama sama name. Bikin aja misalnya di sini manusia terus name itu 0221254 kayak gini. Tinggal commit changes saja. Create md ini boleh diganti, boleh enggak. Misalnya ya ini nggak usah diganti lah, bebas sih mau diganti juga. Commit changes. Nah, dia udah kebuat nih, file readme.md. Nah, tampilannya kayak gini nih kurang lebih. Jadi ini heading satunya yang kita buat pakai pagar. Terus ini baru nama sama name-nya. Kayak gitu. Kalau mau ditulisin yang lain juga boleh. Kita bisa edit readme-nya dari sini. Tinggal di sini ada pensil, tinggal edit. Misalnya kita mau nambahin sosmed gitu. Kita bisa pakai ini buat bikin list. Strip misalnya adalah tambahin Instagram. Bikin link gimana ya? Wah, gitulah pokoknya. Ini bebas lah. Mau diedit-edit, mau enggak juga terserah. Oke. Kayak gini. Kurang lebih kayak gini. Ya, ini udah berhasil. Nah, sekarang gue mintanya untuk commit-nya itu nggak digabung semua sekaligus gitu. Jadi commit-nya per misal kalau yang praktikum itu bikin kayak gini, yang diupload itu file-file yang praktikumnya aja. Nanti pas tugas itu baru di commit yang berbeda gitu. Kayak tadi gue bikin di praktikum 1 dan praktikum 2-nya. Itu kan dia terpisah gitu kan, berbeda. Gue mintanya bikin kayak gitu, terus tinggal masuk ke commits, tinggal pilih yang apa namanya, pilih commit yang tugas. Nah, ini di sini kita tinggal copy linknya aja, copy link yang di atas di sini, copy. Nah, terus nanti gue bakal share formnya. Formnya tuh di sini, gue udah buat formnya. Nanti gue share di description aja, di grup description. Sorry. Nah, di sini ada form pweb 1
untuk SI07. Sini ada beberapa poin. Terus, harusnya gue buka yang ini. Nah, kayak gini. Ini bisa di checklist aja. Terus ini dipilih siapa namanya. Kalau misalnya nggak ada, bisa chat ke gue aja langsung. Terus ini tugas 1 yang table, bisa dipilih aja. Nah, terus linknya itu dipaste ke sini. Kayak gitu ya. Tinggal dipaste sini aja, terus ada feedback. Nah, ini diisi apa aja, bebas sih. Boleh curhat, ngeluh, cerita, kritik, saran. Itu boleh banget, tentu aja. Pokoknya jangan diisi kayak gini, terus misalnya A, B, 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 C, 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 C gitu. Nah, ini nanti gua tandain lo ya, kalau yang isi kayak gini. Pokoknya diisi aja, bla, 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 kayak gitulah. Ini kalau nggak salah minimal harusnya 50 karakter. Nah, ayo. Isi 50 karakter. Mantap. Kalau udah tinggal di submit aja. Oke, beres ya. Aduh, kos-kosan gua. Oke. Oke, udah. Kalau yang satu lagi ya, lupa, sorry. Yang di kode pen, bisa dibuka dulu kode pennya. Dan di kode pen untuk linknya itu bisa diambil dari your work. Kita coba dibikin kayak gini dulu biar kelihatan. Di sini kita bisa klik sekali aja kan ke bagian your work di sini, terus your work. Oke, terus ini bisa diklik sekali. Oh, bentar. Sorry. Balik dulu. Harusnya itu ada di sini kah? Oh, nggak bisa ya. Mungkin ke sini aja. Mana ya? Share-nya ya. Ada gue lupa lagi. Bentar, coba kita apa namanya? Kok nggak bisa ya? Bentar. Gue cek dulu. Oh ya, bisa. Kita bisa masuk ke sininya dulu. Dari tadi, your work. Bisa diklik aja. Bentar, agak lemot. Oke, bisa diklik aja. Untuk yang tugasnya nanti. Terus kita tinggal copy linknya aja nih yang di atas. Oke. Di HP bisa kan di copy link URL-nya yang di atas. Terus tadi dimasukin ke form yang tadi juga ya. Yang di bagian GitHub atau enggak kode. Itu tinggal di paste di situ aja. Oke. Sekian. Thank you.